yang mana untuk peserta seleksi P3K guru kategori 4 itu adalah terdiri dari yang pertama itu adalah guru honorer di sekolah negeri, kemudian guru swasta, kemudian lulusan PPG, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi informasi terbaru terkait tentang keuntungan guru honorer yang memiliki masa pengabdian pada seleksi P3K Guru 2022. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk seleksi P3K Guru 2022 ini nanti akan dikategorikan untuk para peserta ini ke dalam 4 kategori, teman-teman. Yang pertama di sini ada kategori 1, kemudian ada kategori 2, kemudian ada kategori 3 dan juga ada kategori 4. Terkait tentang penjelasan masing-masing kategori ini yang terdiri dari kategori 1 itu siapa saja, kategori 2 siapa saja, kategori 3 siapa saja, dan juga kategori 4 siapa saja sudah saya sediakan pada video sebelumnya. Nah, sobat-sobatnya, masing-masing peserta dalam seleksi P3K Guru nanti akan dikategorikan sesuai dengan golongan yang ada. Nah, di sini akan sangat menguntungkan sekali bagi teman-teman guru honorer sekolah negeri yang sudah memiliki masa pengabdian. Kira-kira apa saja untuk keuntungan kita bagi yang sudah memiliki masa pengabdian, kemudian syarat masa pengabdian yang diakui itu yang seperti apa, kemudian penjelasannya bagaimana, supaya nanti teman-teman bisa memaksimalkan potensinya untuk diangkat menjadi P3K tahun ini. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, calon pendaftar seleksi P3K Guru tahun 2022 nanti akan banyak sekali informasi yang dibuka untuk pendaftaran P3K Guru tahun ini. Nah, sobat-sobatnya, keuntungan guru honorer yang memiliki masa pengabdian pada seleksi P3K Guru 2022 untuk penggolongan masa pengabdian guru honorer pada seleksi P3K Guru tahun 2022 nanti dikategorikan yang pertama yaitu pengabdian lebih dari 3 tahun, teman-teman. Yang mana untuk pengabdian ini nanti ada batasnya, ini adalah dari 2013 sampai 2021 ataupun juga lebih. Kemudian yang kedua, inilah pengabdian yang kurang dari 3 tahun. Nanti cut off-nya itu adalah sesuai dengan tahun yang bersangkutan, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk masa pengabdian yang diakui itu nanti adalah bersumber datanya itu diambil dari data Dapodik ya. Nah, sehingga jika kita sudah mengetahui dari penggolongan masa pengabdian ini, maka kita akan mengetahui yaitu keuntungan guru honorer dengan pengabdian lebih dari 3 tahun itu seperti apa. Kemudian keuntungan guru honorer dengan masa pengabdian kurang dari 3 tahun itu seperti apa. Tentunya di sini meskipun masa pengabdian kita itu berbeda, namun nanti akan tetap ada titik celah untuk kita mendapatkan keuntungan, sehingga nanti teman-teman nanti akan bisa memaksimalkan ya untuk potensinya. Terkait tentang untuk perhitungan masa pengabdian antara yang kurang dari 3 tahun dan lebih dari 3 tahun itu nanti dalam bentuk afirmasi atau mungkin dalam bentuk apa kita pantau untuk Permen RB yang nanti akan terbit sebagai revisi dari Permen RB sebelumnya, teman-teman. Nah, sobat-sobatnya, coba kita cermati bersama. Nah, di sini yang dimaksud dengan masa pengabdian, penghitungan masa pengabdian ini adalah merupakan salah satu terobosan ya dalam seleksi P3K Guru 2022, yaitu meliputi dari proses rekrutmen. Ini adalah nanti proses rekrutmen GTT dengan new recruit itu nanti akan dibedakan. Nah, artinya bagi teman-teman GTT ini kan yang sudah memiliki masa pengabdian dengan untuk yang new recruit ini nanti akan dibedakan, teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada informasi ya dari Pan RB untuk proses seleksi antara pelamar baru atau new recruit dengan guru GTK termasuk THK 2 itu yang berpengalaman ini tidak akan disamakan, dan juga nanti akan digolongkan juga bagi teman-teman yang bukan THK 2 namun memiliki masa pengabdian yang banyak. Untuk yang pertama, nah di sini adalah untuk yang pertama yaitu keuntungan guru honorer dengan pengabdian lebih dari 3 tahun. Nanti juga akan kita bahas keuntungan guru honorer dengan pengabdian yang kurang dari 3 tahun ya. Nah, di sini teman-teman,
Untuk keuntungan guru honorer dengan pengabdian yang lebih dari 3 tahun terhitung mulai dari 2013 sampai 2021, termasuk juga bagi teman-teman yang mengabdi sejak tahun mungkin 2010 ke bawah, ini masuknya dalam kategori ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memiliki masa pengabdian seperti ini, yaitu minimal 3 tahun ke atas, nanti akan masuk dalam penggolongan peserta kategori 3 teman-teman. Nah, untuk peserta kategori 3 ini adalah merupakan berasal dari guru non ASN yang berada di sekolah negeri. Jadi bagi teman-teman yang memiliki masa kerja seperti ini, maka nanti akan masuk dalam kategori 3, yang mana untuk kategori 3 ini adalah pesertanya dari guru non ASN di sekolah negeri. Nah, berikutnya untuk guru yang dimasukkan dalam kategori 3, yaitu guru honor sekolah negeri, ini adalah nanti syaratnya ini telah mengabdi minimal 3 tahun ya, berdasarkan dari sumber Dapodik mulai dari cut off 2013 sampai 2021. Nah, di sini nanti untuk kategori 3 ini akan diisi oleh guru negeri yang telah lebih dari 3 tahun terdaftar di Dapodik mulai tahun 2013 sampai 2021, sehingga tidak akan disamakan dengan guru honorer yang masa pengabdiannya di bawah 3 tahun terdaftar di Dapodik. Kemudian untuk yang kedua, keuntungan guru honorer dengan pengabdian yang kurang dari 3 tahun. Nah, bagi teman-teman yang masa pengabdiannya mungkin kurang dari 3 tahun, ini tidak perlu berkecil hati karena nanti juga akan diperhitungkan ya oleh Kemdikbudristek. Ya, mana di sini keuntungan guru honorer dengan pengabdian kurang dari 3 tahun ini nanti teman-teman akan masuk dalam peserta kategori 4 teman-teman. Nah, ini menjadi peserta kategori 4 ya. Yang mana untuk peserta seleksi P3K guru kategori 4 itu adalah terdiri dari yang pertama itu adalah guru honorer di sekolah negeri, kemudian guru swasta, kemudian lulusan PPG teman-teman. Nah, di sini salah satu persyaratan dari teman-teman guru non ASN di sekolah negeri untuk masuk dalam kategori 4 ini adalah yaitu guru non ASN di sekolah negeri yang masa pengabdiannya ini kurang dari 3 tahun di Dapodik. Nah, artinya di sini nanti cut off-nya ini adalah Dapodik yang 2013 sampai 2021 teman-teman. Jadi di sini bagi teman-teman yang masa pengabdiannya ini adalah masuk dalam kategori ini, maka teman-teman nanti masuk dalam peserta yang kategori 4 ya, yaitu Dapodiknya ini adalah masa pengabdian kurang dari 3 tahun. Kemudian teman-teman mungkin bertanya ya, kalau misalkan bagaimana nasib guru yang tidak terdaftar di Dapodik teman-teman? Misalkan ini saya ini mengajar di sekolah negeri ya, sudah mengajar sudah lama bertahun-tahun, namun saya tidak masuk datanya di Dapodik. Nah, bagaimana nasibnya? Nah, bagi yang tidak masuk di Dapodik dikarenakan untuk sumber data yang kita gunakan untuk pendaftaran P3K ini sebenarnya sudah dimulai dari seleksi P3K di 2021 kemarin, termasuk juga nanti akan diterapkan pada seleksi P3K guru tahun ini adalah sumbernya dari Dapodik. Jadi sehingga kalau misalkan di sini kita nggak masuk di Dapodik, maka di sini nanti kita belum bisa ikut seleksi P3K guru ya di tahun 2022 ini. Jadi itulah teman-teman keuntungan guru honorer yang memiliki masa pengabdian baik itu yang lebih dari 3 tahun dan juga kurang dari 3 tahun. Tetap teman-teman harus semangat ya untuk mendaftar P3K guru. Semoga seleksi P3K guru tahun ini menjadi rezeki kita dan bisa diangkat menjadi ASN. Demikian informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.